Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristoper semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran berfirman, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Jadi kita ini banyak mengeluh karena memang Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang suka mengeluh. Pantas saja, banyak juga dari kita yang suka mengeluh dalam mengerjakan ibadah-ibadah pada ajaran Islam. Misalnya saja ketika puasa Ramadan, kita pernah buka diam-diam ketika siang hari. Alasannya pun bermacam-macam, karena tidak kuat, sakit, ajakan teman, dan lain sebagainya. Ya, ada puasa ini. Apa kerja? Cuci muka. Ih, enggak puasa ini. Minum tadi, Roh. Enggak, saya tadi cuci muka begini. Cuci muka gini. Iya. Kira belum enggak puasa. Saya puasa tahu. Termasuk juga sholat. Mungkin masih banyak orang yang berpandangan sholat 5 waktu itu kebanyakan. Makanya banyak juga dari kita yang masih meninggalkan dan tidak mengerjakan sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang selainnya. Meskipun itu tidak menjadi satu-satunya alasan, karena mungkin ada alasan lain seperti keyakinannya tentang sunnah Rasul dan lain sebagainya. Tapi berbeda loh dengan seorang pendeta asal Swedia yang sudah 30 tahun berprofesi sebagai pendeta di salah satu gereja di Swedia. Di sini kita bukan menilai mana agama yang benar ya, Islam ataupun selain Islam. Di sini kita hanya belajar bersama untuk mencari hikmah dari salah satu kisah yang dialami oleh Ahmet Sekjetne, seorang mantan pendeta di Swedia. Dia memutuskan memeluk Islam, alasannya sederhana dan tidak dijelaskan secara lengkap. Beliau mengatakan, seorang guru di SFI yang menghubungi saya dan mengatakan bahwa mereka memiliki mantan siswa yang tidak suka tinggal di perumahan pengungsi dan bertanya-tanya apakah dia bisa pindah ke rumah saya. Akhirnya, pria imigran yang berasal dari Maroko itu pindah ke rumah Ahmet Sekjetne. Dia adalah seorang muslim yang taat dan sholat 5 kali sehari. Pendeta yang mengubah namanya menjadi Ahmet Sekjetne itu justru takjub dan terinspirasi dengan pria imigran yang menginap di rumahnya dan taat menjalankan sholat 5 waktu. Setelah memeluk Islam, Ahmet Sekjetne pindah ke Maroko dan kabarnya menetap di sana. Sebaliknya, dari sebagian kita justru ada yang memandang bahwa Islam adalah agama yang banyak aturan-aturan sehingga membuat umatnya keribetan. Seperti yang dikatakan Johan Effendi, Menteri Sekretariat Negara Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid, ajaran agama yang disampaikan oleh para pembawanya sederhana, tapi kemudian berubah setelah melalui proses interpretasi dan formulasi oleh para pengikutnya menjadi makin canggih dan jelimet, dan karenanya ruwet dan rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pimpinan pusat Muhammadiyah menyerukan kepada pemuka dan pemeluk agama untuk berhenti membuat rumit urusan-urusan keagamaan, politik, hukum, ekonomi agar kehidupan bersama tidak semakin rumit. Dunia itu rumit, berhentilah merumitkan urusan keagamaan, hukum, politik, ekonomi, dan ranah dunia lainnya agar kehidupan bersama tidak semakin syarat beban, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di akun Twitternya. Padahal bisa jadi orang-orang Islam atau non-Islam yang mengatakan hal-hal tersebut karena mereka belum mengenal lebih dalam. Contohnya, Ita Megafitri, perempuan berdarah Tionghoa yang akrab disapa Ita ini mengaku benci luar biasa dengan orang Islam. Dia mengatakan Islam itu agama yang senang ribut dan ribet. Merasa jengkel, perempuan Tionghoa itu pun pergi ke toko buku mencari Al-Quran. Tidak ada cita-cita untuk menjadi muslim dengan membeli kitab suci itu. Dia mengatakan, saya tidak ingin sama sekali, wong kayaknya ribet banget jadi wong muslim. Justru ambisinya adalah mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Dia ingin menunjukkan kesalahan-kesalahan kitab suci umat Islam itu pada para koleganya yang beragama Islam. Namun justru dia malah jatuh hati pada Al-Quran. Dia merasa tidak ada satupun kalimat yang salah atau kontradiktif dalam Al-Quran. Kini Ita aktif menjadi seorang pendakwah.
Begitupun dengan Ahmed Sekjetne. Sebelum dia memeluk Islam, dia menjalankan puasa Ramadan. Dia mengatakan, itu menginspirasi saya dan pada 2016 saya bahkan melaksanakan puasa Ramadan. Ketertarikannya terhadap Islam terjadi pada tahun 2016, sehingga dia juga melaksanakan puasa dan pada tahun 2017 barulah dia memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, ada jangka waktu setahun beliau mengenal Islam untuk memutuskan masuk ke dalam Islam. Itu pun bisa jadi lebih dari setahun. Kalau Islam disebut agama yang banyak aturan, itu tidaklah tepat. Karena sebenarnya Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan atau tidak ada paksaan dalam memeluknya. Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Allah tidak membebani kalian melainkan sebatas kemampuan. Tiada sesuatu yang dibebankan kepada kalian kemudian kalian merasa berat atasnya, melainkan Allah sediakan jalan keluarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya apabila aku diperintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang rumit, melainkan agama yang mudah. Artinya ajaran Islam yang dijalankan oleh Ahmed Sekjetne dipandang tidaklah rumit dan justru dia istiqomah atau konsisten dalam menjalankan ajaran Islam. Hal itu disampaikan olehnya ketika ada orang dari gereja Swedia mencoba merekrutnya kembali. Dia menyampaikan, mereka mengirim asisten diakonia ke Maroko untuk mencoba menyelamatkan saya atau mengembalikan ke Kristen, tetapi saya tidak butuh penyelamatan. Kisah perjalanan Ahmed Sekjetne dari Kristen ke Islam menjadi film dokumenter yang dibuat oleh Thomas Bladman dan Alex Bolvin yang berjudul The Confession, yang tayang perdana pada September 2020. Sebuah hadis menyatakan, kamu akan menemukan orang mukmin yang dadanya dilapangkan Allah untuk menampung nilai-nilai Islam. Ia sholat dengan nyaman, tenang, lapang dada dan penuh kecintaan kepada sholat. Demikian pula dalam berzakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan beramal kebajikan lainnya. Dan semua itu dilakukannya dengan mudah, bahkan sangat mudah. Jika kita menghubungkan kisah Ahmed Sekjetne dengan hadis tersebut, maka mungkin saja beliau adalah salah satu orang mukmin yang dadanya dilapangkan Allah untuk menampung nilai-nilai Islam. Karena ia tidak memiliki pandangan bahwa ajaran Islam itu rumit. Bahkan justru ia takjub dengan ibadah sholat yang dilakukan oleh pria muslim yang tinggal di rumahnya. Begitupun Ita Meiga Fitri yang memutuskan untuk masuk Islam. Jadi kalau kita ingin mengenal Islam, pelajari Islam itu dari berbagai sumber, termasuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Serta kita bisa juga menjalankan ajarannya agar kita bisa merasakan keindahan dan kenyamanan Islam itu sendiri. Karena Islam indah dan mudah, tapi bukan berarti kita bebas mengubah-ubah ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن لاقيتني سأذكرنك